Lanjut sama Gon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Perang Egghead semakin intens dan tentu saja kita semua mengharapkan kejadian akan semakin menarik ke depannya. Selepas Luffy dan yang lainnya akan bersiap untuk keluar dari tempat tersebut. Nah, pesan yang disampaikan Vegapunk begitu rahasia dan membuat panik pemerintahan dunia. Jadi kali ini kita akan mencoba mengulik apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dan disebar Vegapunk ke penjuru dunia yang membuat hingga Gorosei turun tangan untuk mengantisipasi agar pesan itu tidak menjalar kemana-mana. Mungkin dari kalian punya teori menarik soal pesan rahasia Vegapunk ini. Coba tuliskan dulu di kolom komentar ya. Siapa tahu pendapat kalian sama dengan Tabakon. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Insiden Egghead akan mengejutkan dunia. Banyak orang sudah menunggu dan mempersiapkan segalanya untuk mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Vegapunk. Tersisa waktu 6 menit lagi untuk menuju ke puncak. Kejadian yang akan menggemparkan dunia dan membuat ketar-ketir para pemerintahan dunia dengan mengutus iblis mereka turun ke dunia. Nah, apa sebenarnya pesan yang ditakutkan oleh pemerintahan dunia ini? Mungkinkah mimpi Vegapunk dimiliki oleh kerajaan kuno? Dan oleh karena inilah alasan kerajaan tersebut dihapuskan oleh pemerintahan dunia di masa lampau. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Vegapunk di anime episode 1098 yang menggambarkan mimpinya yang indah. Mimpinya tersebut adalah impian energi tak terbatas. Bagaimana jika kerajaan kuno berbagi mimpi yang dimiliki oleh Vegapunk sekarang? Mimpi untuk berbagi kemakmuran mereka dengan dunia di samping sumber energi yang tak terbatas. Kita tahu semua bahwa pemerintahan dunia telah mempersenjatai diri mereka sekarang dengan sesuatu yang disebut sebagai Mother Flame. Beberapa orang berspekulasi ini mungkin senjata kuno Uranus atau sesuatu yang meniru kekuatannya. Namun yang terpenting adalah sumber bahan bakar yang digunakan oleh benda aneh ini. Bukankah menarik jika seseorang memiliki semacam nyala api abadi dan menciptakan matahari sendiri? Namun, bukanlah sangat disayangkan juga jika sosok misterius yang berdiri di atas segalanya menyembunyikan matahari itu dari dunia? Sumber tenaga yang sama yang mengoperasikan robot raksasa ini mungkin merupakan sumber yang sama yang menjadi bahan bakar senjata pemusnah massal Im Sama tersebut. Sumber energi yang sama yang juga disempurnakan akan menghasilkan energi tak terbatas bagi dunia. Shaka pernah memberitahu kelompok Franky bahwa kota seperti Egghead sudah ada sejak lama. Apakah menurut kalian jika diberi sumber daya tak terbatas, Vegapunk akan bisa mengejar atau bahkan melampaui teknologi canggih dari kerajaan kuno? Nah, sama seperti dunia nyata, penemuan seperti mesin cetak, bola lampu, dan juga internet telah merevolusi inovasi manusia dan kemajuan teknologi kita sekarang. Begitu pula dengan tujuan Vegapunk saat ini untuk berbagi dalam dunia yang sejahtera. Kita tahu semua Vegapunk bersekutu dengan pemerintahan dunia hanya untuk pendanaan. Pemerintahan dunia memberikan dana yang cukup kepada Vegapunk untuk keuntungan mereka sendiri, namun tidak cukup untuk memungkinkan terjadinya perubahan besar di dunia yang mereka tahu pasti akan difasilitasi oleh pemerintahan dunia. Akan ada banyak sekali penemuan yang diciptakan untuk memberi manfaat bagi dunia. Nah, bayangkan jika kalian adalah penduduk negeri Alabasta, namun ini adalah hari yang sangat panas. Pasti akan menyenangkan jika kalian memiliki AC seluas pulau tersebut. Nah, ada contoh lagi, koki seperti Zeff ataupun Sanji pasti akan membenci teknologi seperti microwave. Namun, di sisi yang lainnya, orang-orang di Wano yang kelaparan akan menyukai hal ini. Program pasifista yang pada awalnya dimaksudkan untuk menjadi kekuatan kebaikan di dunia, sebaliknya hal itu diubah menjadi monster militer yang mengerikan. Kemudian di chapter terbaru kita melihat raksasa besi meminta maaf kepada Joy Boy dan kemungkinan besar dia mungkin adalah sekutu seperti Zuniza. Pertanyaannya adalah, apakah dulu ada juga sekutu jenius setingkat Vegapunk? Apakah Joy Boy sendiri yang memiliki kecerdasan jenius seperti halnya Vegapunk? Mungkin seluruh masyarakat mempunyai keyakinan yang sama dalam berbagi kemakmuran di dunia. Di chapter 717, Franky mengatakan hanya seorang jenius tingkat Vegapunk yang bisa membuat mainan hidup seperti halnya yang terlihat di Dressrosa. Tentu saja kita segera mengetahui bahwa ini adalah kemampuan dari buah iblis milik Sugar. Tetapi mungkinkah ini merupakan petunjuk mengenai sekutu Joy Boy di masa lalu? Mungkinkah sekutu Joy Boy yang mirip Vegapunk menciptakan mainan hidup di robot raksasa? Apakah itu dibuat oleh pengguna hobi-hobi Nomi sebelumnya? Bagaimanapun itu, semua sekali lagi tidak berarti tanpa sumber daya untuk mencapai tujuan menciptakan teknologi canggih itu semua. Tidak ada yang berarti tanpa adanya energi.
Oke, pesan lainnya Dr. Vegapunk juga akan sedikit menyinggung tentang penelitian dari Ohara akan terungkap ke dunia. Jika kita kembali lagi ke kilas balik dari Ohara, ada dua detail utama yang terlibat dalam penelitian tersebut. Pertama adalah informasi tentang senjata kuno ketiga, yakni Uranus. Penemuan senjata kuno ditakuti oleh pemerintahan dunia ini akan menjadi dalih utama invasi mereka ke Ohara. Namun, ada satu detail besar lainnya yang ditemukan oleh Ohara. Jika hal ini terungkap, maka ini akan menjadi sangat mengerikan. Yup, Ohara menemukan nama dari kerajaan kuno. Jika senjata kuno terakhir dan nama kerajaan kuno akan terungkap besar ke dunia, itu akan menjadi bencana bagi pemerintahan dunia. Namun, bagaimana hal itu bisa akan terjadi? Yups, disinilah Punk Record akan menjadi fokus utamanya. Punk Record pada akhirnya akan terhubung dengan pikiran dari semua orang dan informasi ini akan disiarkan secara bersamaan ke semua orang. Namun, bencana yang menimpa pemerintahan dunia tidak berakhir sampai di situ. Semua hal besar ini akan digabungkan dengan beberapa karakter yang menjadi poin penting dari pesan tersebut, yakni Sabo, Vivi, dan juga Morgans. Sabo baru saja mengetahui pesan dari Nefertari de Lily dan dia akan mencari Vivi dan juga Luffy. Nah, jika Vivi dan Morgans bisa mendapatkan akses ke Punk Record, maka mereka akan bisa menyiarkan pesan langsung ke penjuru dunia. Vivi akan menyampaikan pidato kepada dunia dengan pernyataan yang dimulai dengan menyebutkan namanya secara jelas. Namaku Ratu Nefertari de Vivi. Yup, dalam pernyataan tersebut, Vivi akan membacakan surat lili kepada dunia yang akan ditunjukkan kepada anggota klan D pada khususnya. Yup, dalam pernyataan tersebut, Vivi akan membacakan surat lili kepada dunia yang ditujukan kepada anggota klan D. Pesan rahasia dari Lily yang belum diungkapkan kepada kita semua sebenarnya adalah kehendak D. Dengan ini, klan D akan mempelajari kembali tujuan bersama mereka untuk menghajar kaum naga langit. Banyak hal yang akan bocor, kehendak D akan terungkap ke dunia. Keberadaan Im Sama dan wujud iblis Gorosei sebenarnya akan terungkap. Sebaliknya juga akan ada beberapa orang dari pemerintahan dunia yang akan mendengar pesan tersebut dan tidak sedikit dari mereka akan membuat dari pemerintahan dunia. Ini akan menjadi tubuh pemerintahan dunia. Terdapat beberapa cabang setelah mendengar pesan dari Vegapunk tersebut. Garp, Smoker, dan juga Fujitora tentu saja menjadi beberapa karakter yang akan mengubah pandangan mereka terhadap dunia setelah pesan dari Vegapunk tersebut. Kita sekarang tahu karakter seperti Fujitora secara aktif tidak memenuhi bangsawan dunia dan membantu tentara revolusioner. Kemungkinan besar juga Kizaru pada akhirnya akan mengkhianati Saturnus dan akan membiarkan Vegapunk melarikan diri dari Pulau Aegean. Yup, insiden Aegean akan memicu kudeta di Angkatan Laut dan mereka akan memberontak melawan Im Sama. Jadi dengan ini, cerita akan benar-benar memasuki fase terakhirnya. Sekarang semua mata akan tertuju pada Elbaf dan pertempuran besar akan mengawali perang terakhir, yakni Ragnarok. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang teori pesan rahasia dari Vegapunk yang akan tersebar ke penjuru dunia? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan tentu dengan analisa menarik dari kalian. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.